Nama saya Ibu Endah, lebih dikenalnya Endah TL gitu ya, Tri Lestari, tapi orang sering manggilnya Endah TL. Kebetulan ini saya membuka usaha ini berawal dari saya dan suami kena PHK. Jadi hari ini aku lagi kunjungan di UMKM Kota Salatiga. Di sini tepatnya lagi di Cemilan Solo Tigo yang terkenal banget dengan produk-produk frozennya. Ini olahan sendiri rumahan, terutama bestsellernya adalah tahu baksonya, ada gemblongnya, kemudian ada roladenya teman-teman. Nah, ini bestsellernya di Kota Salatiga. Atau kita diskusi bareng gimana sih berdirinya usaha ini. Yuk kita simak di sesi wawancara sekarang ini. Ya, halo, selamat siang. Nama saya Ibu Endah, lebih dikenalnya Endah TL gitu ya, Tri Lestari, tapi orang sering manggilnya Endah TL gitu. Kebetulan ini saya membuka usaha ini berawal dari saya dan suami kena PHK. Jadi saya kerja di sebuah perusahaan di Damatek lah saya sebut ya. Sudah bekerja di situ 20 tahunan lah. Tiba-tiba kita kena PHK. Tapi untungnya alhamdulillah puji Tuhan, sebelum kita kena PHK kita sudah merintis bisnis kecil-kecilan. Jadi begitu kita berdua di PHK, kita langsung banting setir, kita 100% ada di usaha ini, dan setiap hari kita berpikir bagaimana usaha ini bisa berkembang, dan sampai saat ini ya bisa untuk bertahan hidup lumayan lah, dan sekarang sudah dikenal dengan beberapa kota-kota juga yang lain. Sistem belanjanya bisa online, juga bisa datang langsung ke sini, atau bisa pakai GoFood atau pakai kurir-kurir kota seperti itu. Oke, nah itu tadi penjelasan dari Bu Endah selaku ownernya Cemilan Solo Tigo. Sekarang kita masuk tanya-tanya bestseller produk yang ada di Cemilan Solo Tigo ini apa aja sih? Ibu bisa jelaskan? Ya, kalau yang pertama itu saya produksi sebetulnya cuman ini ya, ini kan rolade, ini saya bekukan sengaja. Sebetulnya ini warnanya putih kalau dia sudah empuk. Jadi ini pertama yang saya produksi, rolade makanan khas Salatiga. Kenapa saya ambil ini? Karena orang kalau makan rolade pasti langsung inget Kota Salatiga. Jadi ini saya pertama produksi, terus saya berkembang dengan satu produk ini yang cuman satu varian roll press itu rolade presto. Jadi saya singkat, saya kasih nama roll press biar gampang diingat. Original artinya dia cuman daun sama tahu aja. Tapi semakin berkembang saya juga bikin ini ada adas ya. Salatiga cuman kayaknya Salatiga yang ada ini ya. Di Kopeng Magelang juga ada. Ini saya bikin rolade, enak juga. Kemudian ini juga ada saya isi sosis, isi ayam, isi keju, isi kornet, isi telur ikan, macam-macam saya bikin varian-varian. Kemudian untuk tahu bakso juga ini saya punya tahu bakso original. Ada juga tahu bakso yang di dalam ada yang isinya ayam udang, ayam jamur sama tahu bakso. Kemudian ini juga ada yang dari telo-telo ini ya. Ini orang Salatiga pasti kenal, ini namanya getuk crispy. Jadi dia lebih crunchy kalau digoreng. Kemudian ini ada juga yang ini tanpa panir, ini getuk original. Ini gemblong cotot, jadi ini isinya gula pasir aja, enak banget ini. Ada juga ini timus ubi madu, ini isinya coklat. Ini juga enak. Ini onde-onde mini pelangi. Biasanya orang beli onde-onde kan di pasar ya. Ini bisa stok di rumah, bisa digoreng sewayang-wayang. Ini isinya macam-macam, enak banget ini. Jadi itu seputar produk-produk saya. Ada lagi itu nugget, di situ juga ada nugget ayam keju, ayam wortel, ayam brokoli, kemudian ada nugget jagung, ada juga galantin, risol mayo. Pokoknya semua yang serba frozen itu saya simpen supaya orang kalau datang untuk beli itu dia bisa stok-stok gitu.
Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Endah. Keren banget ya Bu Endah, ceritanya dari seorang karyawan yang udah ter-PHK dari perusahaan, tapi dia mau maju untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjadi ladang penghasilan untuk saat ini ya Bu Endah. Bu Endah selama ini berkembangnya kemana saja biar teman-teman pelaku UMKM yang lain itu juga pada tahu. Silahkan Bu. Iya. Dulu awalnya 2014 ya Mbak, waktu saya produksi rolade ini dengan keisengan sih sebetulnya. Kemudian teman ada yang suka, dia beli itu dan dia memotivasi saya, ayo ini produkmu tuh punya nilai jual aja. Dan saya ya dengan pede aja, waktu itu punya media sosial BBM ya, waktu itu saya pakai itu. Jadi saya usaha dengan online itu sejak pertama langsung nyemplungnya di online. Jadi waktu itu pakai Facebook dan BBM 2014, kemudian terus semakin kesini berkembang dan ini sudah masuk ke tahun berapa ya, berarti ke tahun hampir tahun 67 lah seperti itu. Dan pemasarannya ini sudah sampai keluar kota. Kalau ada orang yang mau dikirim bisa dipaket, di vakum, atau biasanya beberapa orang kalau nggak pandemi sih rame ya Mbak pada datang ke Salatiga. Sekarang kan semua dibatasi, cuma masih ada tetap beberapa yang datang ngambil barang gitu untuk dijual lagi juga ada seperti itu. Ya, apa aja untuk diakses pembeli dengan mudah untuk menghubungi Bu Endah? Bisa ke aplikasi apa aja? Kalau untuk langsung pembelian ke GoFood, terus ke kurir kota. Jadi biasanya pada WA gitu, nanti saya yang mesenkan kurir. Tapi untuk media publikasi saya pakai Facebook, pakai Instagram, kemudian Map. Di Map kan ada ya, sama Google Business itu ada, saya pakai Google Business. Kemarin-kemarin saya pernah sih ada yang di Shopee sama Tokopedia tapi nggak jalan karena kebanyakan makanan saya kan frozen. Lebih sulit daripada teman-teman yang usahanya keringan atau cake atau apa bakery, itu lebih gampang kalau ke marketplace. Tapi saya ada juga sih marketplace, cuma tidak semaksimal yang GoFood atau langsung konsumen datang ke tempat ini. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini media sosialnya untuk Cemilan Solo Tigo. Kalian bisa follow di Endah TL dan Facebooknya di Endah TL. Untuk nomor WA-nya aktif ya Bu? Aktif, ya. Ini fast respon, kalian bisa WA 24 jam akan dilayani. Juga menyediakan kurir, itu yang penting. Iya. Dan kalian bisa mengakses, misalkan jalan-jalan ke Salatiga, kalian bisa map karena ini sudah terdaftar di Google. Nah, kalian tidak akan tersasar. Oke, kita lanjut masuk ke penjualan ya teman-teman. Jadi saya itu ingin tahu nih Bu, penjualan untuk ini tiap minggu ataupun tiap bulan Bu Endah bisa berhasil berapa ratus produk yang terjual, atau perhitungan untuk produksinya penjualannya berapa banyak? Silahkan. Ya, karena produk saya macam-macam Mbak ya, jadi nggak bisa langsung dipastikan satu produk ini berapa item terjual gitu, enggak. Karena setiap harinya saya juga menyediakan kayak ada orang pesen nasi box, oke. Kayak orang pesen snack box, oke juga. Kayak orang pesen bolu atau chiffon, oke juga. Jadi semua yang orang minta itu saya berusaha untuk mengokekan dan langsung mengiyakan seperti itu. Jadi kalau untuk yang frozen ini secara kasarnya aja ya, saya produksi hampir sekitar 50 pack untuk sekali produksi, biasanya 50 pack. Kalau rolade juga hampir sama, sekitar 40-an. Semua produk rata-rata jumlahnya segitu, sekitar 40 sampai 50 pack. Ketersediaan barang berapa, tinggal berapa, saya harus nyetok lagi. Jadi perputarannya seperti itu. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan tentang omsetnya dari Bu Endah ya. Kasaran saja, kita nggak sebut nominal ya. Teman-teman bisa kalikan karena ini harganya berapa Bu? Yang ini 20.000 yang original. Nah teman-teman kalikan sendiri ya untuk omsetnya Bu Endah. Jadi ini perputarannya setiap produksi nggak sampai 2 minggu udah produksi lagi ya Bu? Iya, habis. Biasanya kayak tadi saya produksi cuman segitu, paling ini nanti masuk besok atau 2 hari lagi saya harus sudah lihat, oh kok tinggal berapa pack, saya harus produksi lagi. Nah itu ya teman-teman informasi dari ownernya Cemilan Solo Tigo. Sekarang kita masuk ke sesi legalitas, karena
sebagai pelaku UMKM kita wajib melegalitaskan usaha kita. Nah, kita tanya nih, untuk cemilan Solo Tigo untuk legalitasnya seperti apa Bu Endah? Ya, legalitasnya kita NIB sudah punya ya, nomor induk berusaha. Sebagai pelaku usaha kita memang harus membekali dokumen-dokumen penting berkaitan dengan usaha kita. Nomor 1 NIB, IUMK saya juga sudah punya. Kemudian PIRT itu kan izin dari Dinas Kesehatan ya, meliputi sarana produksi, kebersihan, higienitas dan sebagainya. Saya sudah mengantongi itu, sertifikat PIRT sudah ada. Kemudian ini sertifikat halal juga sudah ada, Camilan Solo Tigo sudah punya. Jadi dijamin semua bahan bakunya halal, semua bahan bakunya juga sudah melalui beberapa proses ya yang sudah disertifikat oleh BPJPH. Jadi benar-benar Salatiga sudah memenuhi standar untuk melempar produk dengan higienis, dengan halal, dan juga dengan izin yang benar-benar sudah dikeluarkan dari Dinas Kesehatan dan dinas terkait. Nah itu teman-teman, sekarang jadi kalian kalau ingin berwirausaha atau kalian yang sedang menonton channel ini, silahkan segera legalitaskan usaha kalian, karena itu akan membantu sekali. Produk kalian akan layak untuk dijual dan diakui tentunya. Nah kita lanjut ke pandemi ya, karena saya ini penasaran kepada usaha Cemilan Solo Tigo, karena pandemi ini sudah lebih dari 2 tahun berjalan, hampir 2 tahun berjalan. Nah gimana masa-masa pandemi Cemilan Solo Tigo ini mengalaminya itu ke tahap yang seberapa seriusnya, apakah mengalami penurunan omset atau bahkan berkembang orderan lebih banyak. Nah kita simak penjelasan dari ownernya Cemilan Solo Tigo. Ya alhamdulillah ya Mbak, 2 tahun kita ngalami masa pandemi itu kan memang benar-benar semua orang dibuat istilahnya kaget ya. Ada beberapa malah temen yang benar-benar gulung tikar, tidak bisa jalan, tidak bisa melempar produknya, menjual, bahkan untuk istilahnya jenggele aja susah. Tapi itu tidak terjadi ya dengan Camilan Solo Tigo. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi saya hanya tahu satu hal, bahwa makanan produk saya itu jualannya makanan. Jadi di masa pandemi pun kan orang tuh butuh ya. Jadi walaupun mereka kemarin sempat isolasi di rumah, nggak bisa kemana-mana, mereka tetap butuh makan, dan itu mereka bisa dapatkan di Camilan Solo Tigo. Jadi istilahnya seperti ini, pandemi kemarin itu tidak terlalu banyak ngefek untuk usaha saya. Justru kemarin itu malah saya sepertinya itu kayak apa ya, kayak dijok gitu loh, kayak dijok rezeki gitu loh sama Tuhan. Karena ya satu, saya bergeraknya di kuliner, walaupun orang kena pandemi tetap makan kan harus ya, beda dengan mungkin yang kemarin ke salon, sekarang nggak ke salon kan nggak apa-apa. Tapi kalau pandemi orang setiap hari juga harus makan, nah itu saya sediakan, jadi bisa tetap orang itu merespon usaha saya dengan cara mereka tetap membeli dagangan saya walaupun itu pandemi. Kemudian yang kedua juga saya terus optimis lah, bahwa pandemi itu memang suatu jalan untuk Tuhan itu ngajari kita bersabar, untuk kita itu istilahnya tawakal lah. Semua ada saatnya, dan sekarang kan semua sudah kembali berangsur-angsur normal, dan saya percaya semua yang kemarin terjadi selama pandemi itu mengajarkan kita semua sebagai pelaku usaha untuk kita terus fokus. Kalau kita usaha ini belum berhasil, jangan langsung ditinggal. Kita terus aja fokus di situ, tekuni di situ, bermain kreativitas, ide-ide yang ada yang baru kita tuangkan di situ. Kita belajar untuk menanggapi bahwa produk kita itu layak jual. Nah itu penjelasannya, ternyata untuk usahanya Cemilan Solo Tigo yang bergerak di bidang kuliner ini tidak ada pengaruhnya untuk di masa-masa pandemi ini. Nah sekarang saya mau tanya kepada ownernya, karena ini kan sudah banyak ya, kayak produk-produk tahu bakso, lalu ada risol, rolade. Nah teman-teman bisa lihat keunggulan produk Ibu dibandingkan produk teman-temannya yang lain itu seperti apa? Salah satunya aja ya Mbak, kalau ini tahu, saya pakainya itu tahu yang bukan tahu gepeng ya, tahunya tahu yang benar-benar dia isinya padat,
terus dia nggak keras karena saya belinya juga di pabrik yang benar-benar tahunya itu berkualitas. Kalau yang kebanyakan itu kan tahu bakso ada yang bikin dari tahu gepeng, itu rasanya kurang gurih ya karena tahunya nggak ada isinya. Kalau saya bikin tahunya yang putih, ada isinya, padat dan gurih, jadi seperti tahu serasi. Memang harganya lebih mahal, tapi dijamin kepuasan orang makan itu beda dengan harga yang ada di bawah ini. 125.000 matangnya, jadi satu potong 2.500, tapi rasanya, bentuknya, terus dagingnya lebih banyak, tidak hanya campuran tepung saja seperti itu. Itu hanya satu produk, tapi untuk yang lainnya kayak ini juga rolade itu sudah saya potong-potong, jadi orang beli aja langsung nggak usah repot motong-motong. Itu keunggulannya, jadi langsung bisa dibuka bungkusnya, langsung bisa digoreng pakai telur atau pakai terigu seperti itu. Kayak ini juga praktis, jadi orang kalau pengen makan varian-varian singkong nggak usah repot-repot, istilahnya deplok ya. Ini sudah siap makan, tinggal goreng 5 menit, cemplung di wajan, udah jadi. Nah itu jadi keunggulan dari cemilan Solo Tigo ya. Selain sudah di frozen, ketahanan pasti lebih lama, kemudian rasa. Nah itu tadi sesi wawancara yang seru banget. Ini super sekali di cemilan Solo Tigo, ownernya juga baik. Teman-teman nanti bisa cek ya harga-harga di cemilan Solo Tigo. Ini sangat terjangkau dengan kualitas yang super enak dan kualitasnya bagus. Lalu kalian jangan lupa follow juga IG dan Facebooknya atau media sosial lainnya. Kalian juga harus follow ketika datang di Kota Salatiga, juga harus beli produk ini. Nah itu saja sesi wawancara dengan ownernya cemilan Solo Tigo. Kalian juga bisa langsung datang ke rumah produksinya, karena di sini banyak sekali pilihan produk-produk yang dijual di cemilan Solo Tigo ini. Nah, gitu teman-teman, saya tutup ya akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.